Selamat siang Bapak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil diskusi modul 3 dari kelompok Agustinus. Jadi dalam diskusi hari ini kami akan membahas beberapa hal, di antaranya ada pokok-pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama ada pandangan ateisme oleh Darwin atau Richard Dawkins ya. Kemudian ada konsep isu kejahatan dan Theodicea Leibniz, yang dilanjut dengan nanti kita juga akan mengulik lebih dalam mengenai pandangan filsuf yang ada pada abad pertengahan. Jadi memasuki topik yang pertama, kita akan membahas mengenai teori ateisme oleh Richard Dawkins. Jadi Richard Dawkins itu percaya akan adanya evolusi dibanding dengan eksistensi Tuhan. Jadi beliau mengklaim bahwa teori evolusi dapat memberikan penjelasan yang lebih kuat untuk kerumitan dan segala keanekaragaman yang terjadi dalam kehidupan dibanding dengan hipotesis Tuhan yang menciptakan segalanya. Dan beliau juga berhipotesis bahwa Tuhan itu tidak diperlukan, mengingat bahwa fenomena-fenomena yang di alam dapat dijelaskan melalui penjelasan ilmiah terlepas dari keterlibatan Tuhan. Selanjutnya, beliau juga memberikan ketidakpercayaan sebagai alternatif, dikarenakan untuk mempercayai Tuhan, beliau merasa bahwa tidak ada bukti empiris yang cukup kuat untuk mendukung eksistensinya. Selanjutnya, Dawkins juga berpendapat bahwa agama merupakan produk dari evolusi manusia, di mana dalam segi sejarah, sebenarnya konsep keagamaan dan konsep ketuhanan timbul akibat ketidaktahuan manusia, sehingga hal ini juga memicu bagaimana pandangan manusia untuk menciptakan agama. Selanjutnya, Dawkins juga mendorong pendidikan yang lebih sekuler dan ilmiah. Dia sangat mendorong anak-anak untuk berpikir lebih kritis dan menimbulkan rasa ingin tahu yang ada di dalam mereka, dan beliau menganggap bahwa agama merupakan pembatas atau penghambat dalam seseorang berpikir kritis. Salah satu argumen mengenai agama yaitu sebuah statement yakin dahulu baru mengerti, merupakan salah satu pendapat yang dikritik oleh beliau karena menurut beliau pendapat ini menutup pandangan kritis anak-anak. Jadi mereka akan meyakini sesuatu tanpa melakukan penelitian yang lebih dalam sebelumnya. Bukti terakhir yaitu dengan adanya kejahatan, ini sekaligus akan menjadi topik bahasan kita yang berikutnya, yaitu mengenai isu kejahatan. Isu kejahatan atau yang kita kenal juga sebagai the problem of evil merupakan isu dalam filsafat yang berkaitan dengan pertanyaan tentang mengapa ada kejahatan, penderitaan, ketidakadilan, bencana, dan apapun itu di dunia apabila Tuhan itu ada dan maha baik, maha kuasa, dan maha adil. Jadi seperti yang kita ketahui, di dunia ini itu sering terjadi bencana alam, wabah penyakit, tindak kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Pandangan ini menyatakan bahwa apabila Tuhan itu maha baik dan maha kuasa dan maha adil, mengapa Tuhan memberikan kejahatan itu di dunia manusia? Konsep ini juga sangat relevan dengan pandangan bahwa bencana alam itu tidak adil, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti mengapa bencana alam itu diciptakan apabila tujuannya adalah sebagai bentuk ujian, sedangkan ujian apabila terjadi bencana alam yang memakan korban, maka korban tidak akan belajar dari ujian tersebut. Sebenarnya salah satu jawaban yang disusun oleh para teolog pada zaman itu merupakan tidak akan ada kebaikan apabila tidak ada kejahatan. Adapun salah satu alasan yang digunakan untuk menjawab problema ini yaitu teodisi. Teodisi itu apa? Teodisi adalah upaya untuk menunjukkan bahwa kejahatan itu tidak berhubungan dengan Tuhan. Seperti yang tadi sudah saya singgung, salah satu jenis kejahatan yaitu kejahatan moral. Kejahatan moral itu apa? Kejahatan moral merupakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi di mana Tuhan itu tidak andil peran dalam kebebasan manusia untuk memilih keputusan. Jadi seperti yang kalian tahu atau seperti yang kita semua tahu, Tuhan itu menciptakan manusia dengan kebebasan. Maka dari itu kemampuan atau kebebasan untuk memilih perbuatan jahat yang dilakukan itu juga merupakan hasil dari kebebasan manusia itu sendiri. Selanjutnya ada kejahatan natural. Kejahatan natural merupakan kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan oleh manusia. Salah satu contohnya adalah bencana alam, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Setelah saya melakukan riset, terdapat beberapa argumen yang dapat menjelaskan kenapa kira-kira Tuhan itu menciptakan
kejahatan natural ini. Yang pertama, sebagai kebebasan dan hukum alam. Jadi alam semesta berjalan sesuai dengan hukum alam yang konsisten, dan bencana alam merupakan konsekuensi dari operasi alam semesta yang relatif bebas. Ini merupakan argumen yang beberapa teolog ungkapkan. Di alasan yang kedua, ada juga sebagai bentuk dari ujian dan pemacu pertumbuhan rohani. Jadi mereka percaya bahwa melalui kejadian-kejadian ini, penyakit-penyakit, situasi-situasi sulit, musibah itu akan memperkuat diri manusia. Jadi akan membangun karakter dan juga akan menumbuhkan iman yang lebih kuat gitu ya. Jadi pengalaman kejahatan dapat digunakan sebagai kesempatan untuk pengembangan karakter serta dalam mencari kebaikan yang jauh lebih tinggi lagi. Selanjutnya ada keseimbangan ekologi. Jadi beberapa teori juga percaya bahwa adanya bencana alam itu digunakan untuk sebagai cara Tuhan dalam menyeimbangkan ekologi. Jadi supaya tidak terlalu banyak manusia, untuk kembali menyeimbangkan alam dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yang pasti ini merupakan argumen yang cukup valid, yaitu misteri ilahi. Yaitu sebenarnya Tuhan mempunyai alasan yang lebih hebat dibanding apa yang dia lakukan. Jadi di balik bencana alam itu pasti ada alasan yang lebih indah di baliknya. Namun hal tersebut tidak dapat dicerna oleh pemahaman manusia yang sifatnya terbatas. Jadi hal tersebut merupakan sebuah misteri ilahi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana problem teorisnya dijawab oleh Leibniz. Leibniz mencoba menjawab masalah teorisnya ini dengan mengusulkan konsep bahwa dunia ini merupakan dunia terbaik yang mungkin ada, yang direncanakan dan diciptakan oleh Tuhan yang sempurna. Leibniz juga mengembangkan dua konsep, yaitu prinsip terbaik dan prinsip keteraturan terbaik. Dia mengatakan bahwa di antara semua kemungkinan yang mungkin, Tuhan akan memilih untuk menciptakan dunia yang penuh dengan keteraturan dan harmoni, sehingga menciptakan keselarasan yang terbaik dari segala kemungkinan yang ada. Dengan demikian, Leibniz berpendapat bahwa segala penderitaan dan kejahatan yang ada di dunia ini memiliki alasan atau tujuan tertentu, yang mungkin tidak dapat langsung dimengerti oleh manusia. Selanjutnya, menurut Leibniz, kejahatan bukanlah penciptaan langsung dari Tuhan, melainkan merupakan hasil dari kebebasan moral yang diberikan kepada manusia. Menurutnya, Tuhan menciptakan dunia ini dengan prinsip keteraturan terbaik, dan manusia diberikan kebebasan untuk memilih di dalamnya. Dengan memberikan manusia kebebasan ini, Tuhan tidak secara langsung bertanggung jawab atas tindakan jahat yang dilakukan oleh manusia. Leibniz percaya bahwa kebebasan moral adalah bagian penting dari rencana Tuhan yang lebih besar, yang memungkinkan manusia untuk tumbuh dan berkembang secara moral. Leibniz menganggap bahwa Tuhan sebagai pencipta yang sempurna. Dia menciptakan dunia ini dengan baik dan penuh kebijaksanaan. Oleh karena itu, kejahatan tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan Tuhan, melainkan merupakan konsekuensi dari pilihan bebas manusia yang menggunakan kebebasan ini secara tidak benar. Ya, saya akan membahas mengenai jawaban filsuf di abad pertengahan, yaitu Thomas Aquinas. Di sini Thomas Aquinas itu tuh membuktikan adanya eksistensi Allah. Kemudian ia juga salah satu tokoh yang menolak ateisme. Dan menurutnya Tuhan itu tuh ada dengan segala pembuktian melalui argumen-argumen yang telah ia sampaikan mengenai bukti dari eksistensi adanya Allah. Nah, dari sini tuh dapat dilihat. Misalnya di bagian ontologis, di mana Tuhan itu tuh maha sempurna. Nah, jadi keberadaannya itu merupakan salah satu bentuk kesempurnaannya. Nah, hal itu tuh kayak berdasarkan juga dari salah satu argumen, misalnya argumen derajat ada. Nah, di sini tuh menjelaskan di mana dunia itu bisa lebih atau kurang. Nah, tapi juga harus ada sesuatu yang sempurna, dan yang sempurna itu siapa? Yaitu Allah. Kemudian berdasarkan dari kayak pandangan kosmologisnya, Tuhan itu tuh berdasarkan fakta alam semesta. Jadi keberadaannya itu sebenarnya berdasarkan dari apa adanya dunia alam semesta ini. Karena alam semesta ini kan cukup kompleks. Nah, dari situlah eh, bagian dari argumen kosmologisnya. Kemudian lanjut, yaitu Agustinus. Menurut Agustinus ini Allah itu ada dan dapat dibuktikan melalui peristiwa penciptaan. Jadi kalau misalnya Tuhan kan telah
menceritakan bagaimana penciptaan alam semesta ini. Dan kita lihat alam semesta di dunia ini kan cukup kompleks. Nah, bagian itu tuh merupakan salah satu uh, bentuk bagian dari bentuk kosmologis. Dan Agustinus ini juga merupakan salah satu tokoh yang menolak ateisme. Karena menurut ia sendiri, Tuhan itu ada. Tuhan itu eksis. Eksisnya dari mana? Dari penciptaan yang telah Tuhan lakukan sehingga membentuk dunia ini. Nah, kemudian kita lanjut ke tokoh selanjutnya, yaitu jawaban tambahan yang kayak relevan di luar dari filsuf abad pertengahan. Di sini salah satu contohnya adalah Karl Marx. Jadi Karl Marx ini kan merupakan salah satu tokoh di zaman modern, di mana ia itu menempatkan manusia sebagai yang tinggi. Ini tuh merupakan salah satu dari 3 pendapatnya. Yang pertama itu sebenarnya kayak, ia itu kan menganut teori materialisme. Nah, dari materialisme ini tuh dia tuh kayak menganggap materi itu merupakan sesuatu yang tertinggi dan unik dari segalanya. Kemudian ada juga materialisme mengenai sejarah, di mana dia itu menyatakan bahwa faktor ekonomi itu kayak merupakan faktor utama dan penentu. Dan dari struktur ekonomi itu membantu turunan dari tatanan masyarakat itu sendiri. Nah, yang terakhir ini tuh sebenarnya humanisme yang absolut, di mana yaitu menempatkan manusia sebagai yang tertinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, dia ini merupakan salah satu tokoh ateisme. Jadi dia itu pro dengan ateisme. Kenapa? Karena dapat dilihat dari penjelasan dia, teorinya, menunjukkan bahwa ia ini tuh ateis karena kecintaannya pada manusia yang lebih tinggi gitu. Dia tuh memperhatikan kalangan-kalangan orang-orang masyarakat yang bawah. Nah, dari situlah ketika dia terlalu berfokus dengan manusia-manusia tersebut, maka Tuhan itu jadi tergantikan gitu. Jadi manusia itu diposisikan sebagai yang tertinggi. Itu adalah salah satu ateisme yang dianut oleh Karl Marx. Nah, jadi dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa keberadaan Tuhan dapat dijawab dengan argumen ontologis, kosmologis, dan juga teleologis. Yang selanjutnya, Dawkins menggunakan masalah kejahatan sebagai argumen untuk menentang keberadaan Tuhan. Dia menekankan bahwa keberadaan penderitaan yang tidak perlu dan tak adil di dunia ini sebagai bukti bahwa konsep Tuhan adalah konsep yang tidak konsisten atau bahkan bertentangan dengan realitas yang kita saksikan. Selanjutnya, Leibniz menganggap bahwa kejahatan tidak berhubungan sama sekali dengan Tuhan, melainkan semua kejahatan ini berasal dari kebebasan yang diberikan kepada manusia sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan selanjutnya, Thomas Aquinas tidak membuktikan keberadaan Tuhan secara langsung, melainkan mencoba menggunakan argumen kosmologis untuk mendukung gagasan tentang keberadaan penyebab pertama atau Tuhan. Dan terakhir, Karl Marx menganggap bahwa keberadaan Tuhan hanya sebuah ilusi yang digunakan untuk mempertahankan ketidakadilan sosial. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.